Dulu tuh ketika gue dijodohin sama temen, sama keluarga, atau sama nyokap gue, bahkan kalau gue dijodohin sama saudara yang jauh, yang ketemunya cuma sekali setahun pas lebaran, kan gue jadi males ya, nggak make sense gitu. Dia nggak kenal gue, nggak tahu apa yang gue mau, nggak tahu apa yang gue butuhkan, tapi mencarikan gue jodoh. Nah, tapi setelah gue menyelami online dating bertahun-tahun lamanya, sekitar 8 tahun mungkin, gue jadi penasaran sebenarnya kalau misalnya gue dijodohin oleh mak comblang profesional nih ya, kira-kira cowok seperti apa sih yang akan dikasih ke gue gitu. Sebelum gue bahas lebih lanjut, selamat datang di Bicara Cinta, gue Ida Mama, dan gue biasanya nge-review buku, film, atau series yang bertema relationship. Jadi kalau lo suka dengan topik-topik percintaan atau relationship, boleh subscribe dulu dan jangan lupa nyalain notifnya biar gak ketinggalan. Di video sebelumnya gue sempat membahas Single Inferno, salah satu reality show dating dari Korea yang lagi hits banget ya diobrolin di sosial media. Dan gue jadi ingat kalau gue tuh udah sempet nonton Indian Matchmaking, salah satu series atau apa ya, reality show dan semi dokumenter lah tentang perjodohan di India. Nah, kok lo bahas emang penting banget ya untuk dibahas. Makanya nih, gue mau nge-share 3 insight yang gue dapetin dari acara perjodohan itu untuk kita mencari jodoh di kemudian hari. Nah, buat yang belum tahu, gue kasih premisnya sedikit ya. Jadi Indian Matchmaking ini adalah sebuah semi dokumenter yang bercerita tentang seorang matchmaker bernama Bibi Sima dari India juga, yang dia tuh kerjanya ngejodohin orang-orang India yang tinggal di US, dan isinya kira-kira ya kelas menengah ke atas lah ya, you know what I mean. Kalau misalnya sewa matchmaker pasti biasanya orang kaya. Nah, jadi orang-orang India yang tinggal di US ini merasa kalau gue kayaknya masih butuh mak comblang karena gue punya sama orang India nih gitu. Nah, kebetulan nih ada Bibi Sima. Hal pertama yang bisa gue adopsi dari matchmaking Indian ini adalah bahwa kemapanan seseorang ataupun kemakmuran hidup seseorang di keluarganya tidak menjamin dia akan memilih pasangan yang sangat berbeda kultur atau sangat jauh dari background keluarganya. Karena faktanya di Indian Matchmaking itu ya, dari data-data peserta yang single, justru mereka tuh lebih memilih orang-orang yang berasal dari kultur yang sama. Misalnya nih, dia nggak mau sama suku tertentu, atau misalnya kayak oh orang Punjab sama orang Punjab gitu. Kenapa? Karena mereka merasa kayaknya nggak akan cocok deh dia ke keluarga gue gitu, nggak akan into gitulah ibaratnya. Dari sini gue sadar kalau sepertinya memang orang-orang di Asia ini apa ya, masih memegang teguh adat dan habit dari keluarganya ya, dari asal daerahnya. Dulu tuh gue merasa wah kayaknya kalau misalnya lo nggak mau jodoh dari latar belakang yang jauh berbeda tuh kayaknya nggak open minded gitu. Tapi ternyata tidak begitu definisinya. Karena lately gue juga merasa kalau misalnya punya pacar nih terus bukan orang Jawa, karena gue orang Jawa ya. Nah, gue ngerasa kayaknya dia nggak akan mulus deh di keluarga gue. Gitu, entah kenapa nggak tahu. Mungkin itu salah satu bias juga sih. Nah, coba kira-kira menurut lo kayak gimana? Setuju apa enggak dari insight pertama yang gue ungkapkan dan utarakan tadi soal kecenderungan orang Asia untuk memilih background atau latar belakang keluarga yang mirip atau habitnya sama? Kedua, kita tuh mesti tahu apa yang benar-benar kita inginkan dan apa yang kita butuhkan. Itu memang butuh perenungan dan pemikiran mendalam ya. Plus ngobrol sama diri sendiri lebih lama, karena kan itu hubungannya dengan hal-hal yang kita inginkan. Hidup kita ke depan seperti apa, bagaimana dengan orang yang seperti apa, gitu-gitu. Nah, ada nih salah satu kejadian atau kasus di Indian Matchmaking. Jadi Bibi Sima ini udah ngasih 2 pilihan cowok ke satu cewek. Yang pertama cowoknya mapan, terus dokter, dan dia tinggi tapi botak. Nah, si cewek ini langsung menolak mentah-mentah. Karena apa? Karena dia botak. Dia tuh gak mau, gue tuh gak suka sama cowok botak gitu kan. Dia bilang ke Bibi Sima. Terus habis itu keluarganya bilang, udah deh ketemu dulu aja gak apa-apa. Toh kalau gak cocok bisa lanjut ke cowok B yang berikutnya gitu. Tapi dia tuh kekeh, gue gak suka sama cowok botak. Jadi kenapa lo ngasih gue cowok botak, padahal gue udah nulis di CV gue bahwa preferensi look gue tuh yang gini-gini gitu. Nah, Bibi Sima tuh bilang kalau ya semua kriteria penting yang ada di CV lo adanya tuh dengan cowok botak ini. Jadi
ya kenapa nggak ketemu dulu gitu. Tapi dia tetap nggak mau. Nah akhirnya udahlah, akhirnya Bibi Sima mau mencarikan cowok lain karena mungkin dia dibayar ya. Kalau gue sih kayaknya udah tidak sabar dan sudah menyerah gitu. Nah jadi Bibi Sima ngasih satu pilihan another cowok ke dia, ngedate lah karena udah nggak botak kan cowok ini. Begitu kelar ngedate, dia protes lah sama Sima. Dia bilang kalau, wah gue nggak bisa nih ngedate sama cowok ini loh. Kenapa? Bukannya kriterianya udah semua nih. Dia bilang, ya cowok ini tuh memang sesuai dengan kriteria di atas kertas, tapi ternyata dia nggak bisa diajakin obrolan dengan topik XXX misalnya. Jadi kayak wow spesifik sekali ya kriterianya. Pantesan sampai season 2 lu belum dapat jodoh gitu. Tapi akhirnya gue nggak tahu sih Bibi Sima akan mencarikan lagi apa enggak, karena di season 3 kayaknya gue tidak melihat dia lagi ya. Oke, yang ketiga, jadi jodoh itu bukan tentang lu deg-degan atau enggak di deket dia, berarti itu jodoh lo. Enggak kan? Nah, kenapa? Karena ada satu kasus nih di Indian matchmaking. Ini kasusnya cewek lagi ya. Jadi ada satu cewek yang suka sama cowok A misalnya. Nah, si cowok A ini dia tuh nyambung banget ya satu frekuensi dan sesuai sama apa yang dia tulis di CV, dan Bibi Sima udah kayak wah udah cocok, udah deh kalian berdua udah pas banget ngedate lah apa segala macam. Sampai akhirnya dia bilang, tapi gue nggak ada sparks nih gitu kan, gue nggak ada sparks jadi tolong cariin cowok lagi gitu, cowok kedua. Nah sampai akhirnya ada momen di situ semua single dari Indian matchmaking itu berkumpul, ada gathering gitu lah ceritanya. Terus semua orang kan jadi pada mingle ya dan kenalan satu sama lain dari season 1, season 2 gitu. Si cewek yang tadi udah nyambung banget sama cowok A, dia tuh merasa cowok B ini lebih bisa ngasih dia sparks, lebih bisa ngasih dia apa ya, deg-degan yang dia tuh seneng banget gitu ada reaksi biologis itu. Kemudian dia menolak cowok A dan bilang ke Bibi Sima, oke, gue kayaknya akan mencoret cowok A ini walaupun dia nyambung kayak gimana, tapi gue gak suka karena gak ada sparksnya gitu. Nah, udahlah akhirnya cowok A ngedate sama cewek lain kan, dipilihin sama Bibi Sima. Kemudian nih, lucunya, si cowok B yang disukai sama cewek tadi, ternyata cowok ini tuh suka sama cewek lain. Udah suka sama cewek lain dan udah ngobrol panjang gitu-gitu. Jadi ya bertepuk sebelah tangan gitu. Ya gimana ya? Kalau lo ngandelin cuman deg-degan, ngandelinnya butterfly in your tummy, itu sih nggak akan works gitu loh. Jadi bedain reaksi biologis sama kebutuhan dalam relasi yang lo inginkan atau yang menunjang kehidupan lo, boleh nggak? Jadi tolong kriterianya lebih realistis ya. Biar gak kegocek kayak cewek tadi di Indian matchmaking. Nah coba kasih komen di kolom komen di bawah. Kira-kira kalau lo mau dijodohin kayak gimana sih cowok atau cewek yang jadi idaman lo. Terus lo willing gak untuk bayar puluhan juta atau ratusan juta untuk mencari jodoh kalau lo punya uang? Kalau enggak ya jangan. Segitu aja dari gue, semoga menghibur, syukur-syukur bisa bermanfaat, dan jangan lupa share ke teman-teman kamu kalau merasa video ini berguna. Like dan subscribe channel gue dan kasih komen di bawah ini kira-kira film rekomendasi series ataupun buku bertema relationship apa yang menarik yang bisa gue bahas di next episode. Thank you yang udah nonton. Semoga sehat-sehat dan sampai jumpa di episode berikutnya.